SpaceX baru saja rilis prospektusnya minggu lalu, dan ada beberapa hal yang membuat Wall Street tuh tercengang. Misalnya aja kayak revenue-nya yang tumbuh drastis banget. Ya, jadi benar ya, Sales. Jadi si SpaceX itu baru saja file dia punya S1 dokumen kalau mau IPO, dan ini pastinya sesuai data dan fakta ya, nggak mungkin rumor ya, karena ini disubmit ke regulator. Sudah verified bahwa nanti akan ada 2 revenue stream ASTS yang memang sudah profitable juga. Yang pertama, kita lihat dari Anthropic yang sudah bayar si SpaceX, bisnis SpaceX itu 1,25 miliar dolar per bulan. Dan itu kontraknya sampai 2029 bulan Mei. Jadi kalau di total itu sekitar 45 miliar dolar. Dan ini luar biasa sekali untuk akses ke dia punya Colossus. Nah, terus juga ada lagi Starlink yang benar-benar sudah profitable. Dan ini cash cow-nya itu sudah 11,4 miliar dolar di tahun 2025 aja ya. Dan itu naik 50% year on year. Nah, ini 2 bisnis yang nyata dari si SpaceX yang sudah kenceng revenue-nya maupun juga profitabilitasnya. Nah, kalau misalnya kita lihat langsung dari info S1-nya, sekarang itu operating loss dari SpaceX itu mencapai sekitar 2,6 miliar dolar dan juga net loss-nya sekitar 5 miliar dolar. Kenapa sih mereka bisa mendapatkan target valuasi yang begitu tinggi sekitar 1,75 triliun? Nah ya, tadi loss-nya itu disebabkan oleh satu bisnisnya lagi. Tadi kan kita udah bahas 2 bisnisnya itu. Nah, yang satunya lagi adalah xAI-nya, yang kayak model seperti OpenAI. Memang dia lagi bakar duit, dan itu menyebabkan secara keseluruhan SpaceX-nya merugi. Ya, cuma menurut gua analis ngelihat pun juga nggak overpriced sih untuk si IPO SpaceX ini, karena memang kalau kita lihat, kita nggak bisa bandingkan dengan IPO.com bubble yang waktu itu kemarin IPO pas zaman IPO.com bubble, karena memang ini suatu project yang memang sudah kelihatan ya, earningsnya juga sudah kencang kalau kita lihat dengan hyperscaler. Kemudian dia juga sudah akui resikonya ini dari awal. Nah, kalau perusahaan itu rugi ya bukan berarti dia tuh jelek gitu ya. Ya kayak OpenAI pun juga masih rugi. Nah, gue lihat juga di laporan keuangan dia, SpaceX itu menghabiskan sekitar 20 miliar dolar loh capex di tahun 2025. Nah, ini benar-benar gede sekali. Gue lihat kalau ini benar-benar oke dan berhasil dia bangun AI compute dia punya build out-nya itu, nah dia bisa meningkatkan market share dan juga nanti profitabilitas si SpaceX ke depannya. Jadi nggak menutup kemungkinan dalam beberapa tahun ke depan dia akan mulai profitable. Terus ada satu hal lagi nih, dari penemuan gua di S1 Feeling-nya di bagian Our Challenges diketahui bahwa SpaceX itu untuk bidang orbital AI-nya mereka itu belum terbukti atau bahkan sekarang tuh belum ada bisnisnya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin valuasi sekitar 1,75 triliun, apa nggak kegedean ya, Kev? Justru ngelihatnya ini yang gue respect sih dari mereka. Mereka udah jujur kasih disclaimer dan juga disclosure. Dia jujur lewat resikonya. Nah, tapi sebenarnya yang gue lihat ini mirip awal-awal. Kayak dulu orang nggak ada yang percaya gitu internet bisa berbasis satelit ya, kayak si Starlink. Expect ya ini nggak mungkin berhasil lah. Tapi lu lihatnya ya sekarang Starlink akhirnya berhasil, bahkan udah 10 juta lebih subscribernya di lebih dari 150 negara. Gue percaya ke depannya ini will be big sih. Nah, gue juga cek nih ya, bahwa Mas itu punya sekitar 85% dari voting power di SpaceX. Jadi segala macam merger ataupun corporate action lainnya itu harus sesuai dengan visi misinya si Mas dan persetujuannya si Mas. Dan juga investor publik yang beli saham SpaceX ini secara praktis gak punya voting power dong, karena kan dia jadi minority shareholdersnya. Dan satu hal lagi yang tertulis di S1 Feeling-nya, satu-satunya cara untuk mencat Mas dari board-nya SpaceX adalah dirinya dia sendiri. Kalau gue lihat sebenarnya masalah voting power ini ya, yang mayoritas ini di tangan si Elon Musk ya, itu bukan suatu hal yang baru sih di dunia teknologi. Ya, karena gue lihat di beberapa perusahaan Max 7 itu pun juga ada gitu ya. Jadi kalau kita lihat kayak Meta contohnya ya, ini yang mungkin apple to apple lah ya. Meta itu Mark Zuckerberg itu juga dikasih kontrol penuh atas Meta. Nah, kalau kita lihat itu sampai 61% lah dia punya voting power ya. Jadi kan juga mayoritas ya, kayak si Elon Musk. Ya, so kalau track record-nya itu memang sudah terbukti ya. Kalau kita lihat Elon Musk juga udah punya banyak perusahaan yang kita bisa lihat. Argumen untuk dikasih kontrol penuh itu menurut gua cukup masuk akal sih ya. Dan kita juga bisa lihat tadi Meta dengan
Zuckerberg-nya, bahkan Meta sekarang jadi perusahaan paling profitable nih di dunia. Nah, gue lihat juga ya ada transaksi afiliasi nih di formulir S1-nya si SpaceX, di mana SpaceX itu beli $700 juta Megapack dari Tesla. Ya, dan juga dia beli $131 juta Cybertruck-nya Tesla di tahun 2020 sampai 2025 ini. Nah, ini perlu dicermati karena memang lumayan gede nilainya, tapi kalau kita lihat di compare ke total revenue, itu sebenarnya cuma 5%-nya aja. Jadi ya perlu dicermati aja, tapi tidak perlu terlalu dibesar-besarkan gitu ya. Jadi lebih penting apakah nanti keputusan bisnisnya Elon Musk ini bisa menguntungkan perusahaan atau enggak. Oke, tapi info langsung dari S1 filingnya SpaceX, di mana bonus saham Musk itu terkait dua kondisi. Yang pertama itu dari valuasinya SpaceX yang harus mencapai sekitar 7,5 triliun US dollar, dan juga harus mengirimkan koloni pertamanya ke Mars dengan minimal 1 juta penduduk. Kalau CEO-nya insentifnya aja dari koloni Mars, apakah kepentingannya itu 100% align dengan kita sebagai investor yang nantinya mau masuk di bulan Juni nanti nih? Ini malah justru unik ya, Sel, untuk skema bonus untuk Elon Musk ini ya. Jadi kalau benar-benar dia berhasil bangun koloni Mars gitu ya, sampai nanti 1 juta penduduk minimal, menurut gue valuasi 7,5 triliun dolar itu bahkan mungkin agak lebih rendah ya. Maksudnya itu kita ngitung matematikanya itu mungkin bisa di atas itu ya. Jadi selama perjalanan ke sana gitu ya kan, juga Starlink dan AI-nya itu juga masih kasih return yang nyata. Ya, jadi menurut gua sih bonus ini ya untuk jangka pendek doang ya, Sel, untuk si Elon Musk supaya dia lebih semangat gitu ya bekerjanya. Tapi kalau untuk jangka panjangnya menurut gue ini bahkan jadi menarik ya. Nah nih Kev, nextnya gue juga lihat nih bahwa Presiden AS tercatat memiliki sekitar 3.600-an transaksi saham dalam waktu 90 hari aja. Dan mayoritasnya itu berasal dari sektor AI. Kira-kira menurut lu SpaceX tuh masuk gak sih ke radarnya Presiden AS ini? Ya, itu dari data keyword feelingsnya ya, dari Presiden AS bahwa dia memang transaksi beberapa saham, dan ini tersebar di seluruh layer AI ya. Nah, memang kalau kita lihat SpaceX ini belum ya dibeli karena kan memang juga belum go public ya. Cuma menurut saya mungkin ini bisa jadi masuk ke radarnya dia karena dia tuh banyak sekali koleksi layer AI infrastructure ya, kayak Nvidia, Dell, Avgo ya, AMD, Palantir. Itu kan semua yang bermain di infrastructure, kemudian di aplikasi ya, dan juga di layer yang memang computing. Nah, itu kalau kita lihat dengan dia diversifikasi ke AI infrastructure, nah ini si SpaceX ini kan ada di layer yang memang layer AI infrastructure juga, dan juga di applications, dan juga memang di enabler. Jadi kemungkinan besar Presiden AS ini juga bakal ikutan masuk ke SpaceX ya, melihat dia sudah koleksi memang kompetitor-kompetitornya dan juga perusahaan-perusahaan yang ada di layer AI tersebut. Nah, gue juga baca kalau misalnya SpaceX itu berencana untuk ngalokasiin sekitar 30% sahamnya untuk kaum-kaum retail, yaitu 3 kali lipat dari standar mega IPO biasanya, yang biasa tuh cuma sekitar 5-10% aja. Kenapa sih retail dikasih proporsi yang cukup gede nih, Kev? Iya, gue lihat ini dari sisi yang berbeda ya. Memang mungkin rata-rata ini 3 kali lipat dari IPO biasanya ya, penjataan retailnya. Nah, tapi kalau gue lihat IPO yang kasih porsi besar ke retail, itu justru harganya akan lebih stabil. Ya, jadi kemungkinan besar harganya bisa lebih stabil karena memang powernya pun retail dan ownernya dan juga institusinya itu sama. Nah, jadi gue lihat juga dibandingkan di koleksi dikasih ke hedge fund gitu ya, memang dia mainnya nge-trade terus nge-hedge sana sini, itu bisa lebih sangat volatile ya. Sedangkan kalau retail cenderung hold bisa lebih lama ya, dan itu juga ini menurut gue strategi yang bagus ya untuk build long term shareholder structure dan udah bukan jebakan IPO semata ini. Tapi kan kalau misalnya investor institusi bukannya punya data lebih lengkap, abis itu kan mereka juga punya tim yang lebih gede untuk ngelakuin due diligence. Kenapa sih mereka nggak mau ambil semua alokasi yang tersedia aja, dan kenapa proporsi retailnya justru lebih gede? Karena data historis dari 10 IPO terbesar di AS sejak tahun 2000-an, rata-rata penurunan di tahun pertama setelah IPO itu sekitar 26%. Iya, Cel, gue lihat ya, memang kalau kita lihat yang memang IPO sebelumnya yang besar itu, gue lihat dia nggak punya backlog yang besar ya. Makanya mungkin ini
didorong oleh hype, kemudian turun harganya. Sedangkan kalau gue lihat ini, si SpaceX ini punya backlog yang sangat besar ya. Kalau lihat Starlink itu punya cash cow ya, yang cash cow-nya gede banget, dan dia sudah punya kontrak 15 miliar dolar ya dari Anthropic ya, Anthropic ini ya. Jadi gue lihat ini dia punya backlog yang kuat, basis yang kuat, jadi ke depan dilihat juga masih oke ya. Jadi SpaceX ini mungkin lebih agak beda karena memang revenue dan projectnya itu nyata dan benar-benar untuk masa depan atau futures, jadi bisa mendorong publik untuk hold lebih lama saham ini. Setuju sih soal itu, tapi transparansi yang bilang teknologi kami itu belum ada, itu juga disclaimer legal yang melindungi perusahaan kalau proyeksinya nggak terwujud. Tapi gimana sih proyeksi dari SpaceX ini sendiri dibandingkan kompetitornya? Nah, oke Sel, jadi mungkin gua akan recap sedikit ya untuk bandingkan performa finansialnya beberapa bisnis modelnya si SpaceX ya di periode 2004 sampai 2025 kemarin dibandingkan dengan kompetitornya. Jadi akselerasinya itu beneran luar biasa banget, kayak balapan pakai roket beneran nih. Kalau dari catatan gue sih tahun 2024 sampai tahun 2025 ini menjadi periode growth yang gak masuk akal, di mana SpaceX itu memimpin space economy dengan valuasi sekitar menyentuh 800 miliar, tapi Anthropic yang paling agresif di AI pertumbuhan revenue itu 80 kali lipat cuma dalam waktu 14 bulan. Ya oke, mungkin kita coba untuk bedah segmen yang launch-nya dulu nih ya. Data kita lumayan sinkron. SpaceX lawan Rocket Lab nih sebagai kompetitornya nih. Kira-kira dari data yang lu pegang, angkanya berapa nih? Jauh banget sih, Kev. SpaceX ini kasusnya unik karena valuasinya udah jelas raksasa publik di sekitar 800 miliaran dolar per Desember tahun 2025. Tapi mereka tetap memilih untuk menjadi perusahaan private. Revenue tahun 2025 sendiri itu udah nembus sekitar 18,7 miliar dolar. Tumbuhnya itu lumayan pesat, 43% year on year. Nah, kalau Rocket Lab sendiri yang udah listing di Nasdaq, revenue full year 2025-nya itu ada di angka 600 jutaan dolar. Memang kalah dari skala, tapi pertumbuhan Rocket Lab ini cukup solid sih, sekitar 38% year on year. Ya, memang ini SpaceX lebih jauh di atas Rocket Lab ya dari segi revenue-nya. Nah, tapi kalau gue lihat dari sisi internalnya Rocket Lab ini, model bisnis mereka itu sangat scalable ya. Gue lihat Sel, karena margin kotor mereka aja bahkan di Q4 2025 kemarin terakhir itu lumayan sangat solid ya, di angka 44,43% ya kalau gue nggak salah ingat. Nah, itu ditambah lagi backlog senilai 1,85 miliar dolar. Jadi ini benar-benar sehat banget. Nah, walaupun mereka masih rugi juga ya dari segi GAAP, tapi dia akan diekspektasikan mencapai profitabilitas itu di tahun 2028. Itu udah mulai profit. Dan juga roket Neutron mereka yang lagi dikembangin itu bisa jadi kunci emasnya nih ya, faktor penentu untuk masuk ke segmen medium lift ke depannya. Ya, sedangkan kalau kita bandingkan dengan memang SpaceX, itu mereka emang udah nyaman banget sih. Dia udah sebagai nomor satunya lah kalau kita bilang di dunia launch ini, dengan capai EBITDA-nya itu 6 miliar dolar lebih ya kemarin. Oke, sekarang geser ke konektivitas satelit, di mana Starlink vs AST Space Mobile. Ini menarik karena bisnis modelnya itu benar-benar beda total, di mana Starlink main di dedicated terminal, sedangkan ASTS menargetkan direct to cell langsung bisa ke HP. Ya, jadi memang ini direct kompetitor tapi beda fitur aja ya, untuk si Starlink dan si ASTS ini. Nah, Starlink ini adalah mesin utamanya si SpaceX ya, mesin duitnya si SpaceX ya. Jadi revenue-nya Starlink di tahun 2025 tadi sudah kita sebut juga 11,4 miliar dolar. Nah, dengan operating profit-nya itu lebih dari 4 miliar dolar. Nah, ini pelanggan aktif mereka udah 10 juta lebih per Februari 2026 kemarin. Nah, revenue-nya si Starlink ini ya, segmen internet berbasis satelit SpaceX itu sudah tembus 11,4 miliar dolar ya di tahun 2025 kemarin, dan operating profit-nya itu udah lebih dari 4 miliar dolar. Nah, pelanggan aktif mereka pun juga udah lebih dari 10 juta subscriber ya per Q1 2026 ini, dan ini sudah lebih di 160 negara.
Bener sih, Starlink udah jadi raksasa yang cetak duit. Tapi kan ASTS juga nggak bisa diremehin nggak sih, Kev? Meskipun baru transisi dari pre-revenue-nya. Di full year tahun 2025-nya, revenue ASTS sendiri udah mencapai sekitar 70,9 juta dolar, dan itu lonjakannya cukup masif, lebih dari 1.500% dibandingkan tahun sebelumnya. Ya, jadi kekuatan ASTS itu memang ada di komitmen kontrak dia yang memang sudah banyak, itu udah 1,2 miliar dolar ya untuk backlognya dari para operator-operator telekomunikasi. Dan likuiditas dia modalnya itu sudah sebesar hampir 4 miliar dolar ya. Jadi ini runway mereka pun juga masih panjang dan build out-nya itu sangat aman sekali. Meskipun memang kalau kita lihat price to sales-nya sempat nyentuh angka 372 kali ya di Q1 2026. Tapi ingat resikonya si ASTS ini adalah burn cash-nya yang harus tetap kita waspadai ya. Nah, sekarang kita masuk ke panggung utamanya nih ya, untuk AI-nya ya, AI platforms-nya kita punya banyak pemain besar nih sebagai saingan dari xAI ya, ada Anthropic juga, ada Microsoft, Google, dan juga Meta. Nah, dari pantauan lu ini, kira-kira nanti siapa sih yang geraknya ini bakal paling radikal? Menurut gua sih jelas Anthropic dari cloud-nya. Ini pertumbuhannya tuh cukup ekstrim ya dari sepanjang sejarah teknologi. Dari annual recurring revenue-nya aja udah sekitar 87 juta dolar di tahun 2024 dan melejit jadi 30 miliar dolar per April tahun 2026. Produk cloud code juga sukses besar di sentimen enterprise. Jadi nggak heran kalau series G mereka kemarin valuasinya udah sekitar 380 miliar dolar. Dan rumornya sekarang lagi ngincer nih pendanaan baru dengan target valuasi 900 miliar dolar. Wah, 900 miliar dolar itu udah hampir nyalip semua perusahaan publik nya si Elon Musk ya. Jadi kayak kalau kita lihat yang 1 triliun dolar klub itu paling cuma 20-an emiten ya. Ini luar biasa sekali ya si Anthropic by Cloud ini ya. Mereka itu kalau diangkat 230 miliar dolar per Januari kemarin tuh revenue-nya sama X itu kurang lebih sekitar 3,8 miliar dolar nih. Jadi xAI ini memang lagi agresif sekali bangun dia punya Colossus ya, dan juga mereka akan punya 10 miliar dolar mereka itu, tapi monetisasinya itu juga masih sangat terikat sama ekosistemnya si X itu. Tapi kalau bicara angka absolut, trio raksasa publik tetap gak tertandingi sih. Secara infrastruktur mereka itu udah matang. Misalnya kayak Microsoft Azure AI, di mana revenue itu sekitar 13 miliar dolar dengan marginnya cukup tebal sekitar 45%. Terus ada juga Google Cloud yang tembus 15,2 miliar dolar per kuartal, dibantu dengan 750 juta lebih pengguna aktif bulanannya di aplikasi Gemini. Ya, kemudian jangan lupa juga ada Meta ya dengan lamanya dia ya. Jadi si Mark Zuckerberg ini pakai strategi open source. Dia nggak jual model AI-nya secara langsung, tapi dipakai internal ya untuk optimasi iklan, dan hasilnya itu revenue Meta itu luar biasa melonjak naik 22% ke 200 miliar dolar di tahun 2025. Dan net profit marginnya itu 30% loh. Ini pinter banget taktik dari si Mark Zuckerberg dan Meta ya. Bener-bener gila banget ya kompetisi AI-nya, Kev. Nah, Sobat Cuan, sebagai kesimpulan, kita sudah melihat nih gimana sih gedenya akselerasi dari AI dan juga space ekonomi di dunia sekarang ini. Untuk memantau sektor ini, penting banget untuk melihat perbedaan modelnya dari perusahaan yang sudah mencetak pendapatan nyata dan juga mana sih yang masih fokus untuk di fase investasinya. Sambil mempelajari fundamentalnya, kamu bisa langsung explore saham-saham yang available di peluang seperti Nvidia, Microsoft, Google, ASTS, hingga Rocket Lab. Ingat, ini konten murni edukasi, bukan rekomendasi investasi. Performa masa lalu tidak bisa menggambarkan performa masa depan, jadi selalu lakukan riset mandiri sebelum melakukan keputusan investasi apapun. Untuk sekarang, kita pamit dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya. See you, bye-bye.